Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan materi mengenai perdagangan bebas yang meliputi 3 poin utama. Yang pertama itu ada AFTA, yang kedua CAFTA, yang terakhir ada NAFTA. Selamat menyimak. Dadah. Kelompok kami akan menjelaskan materi mengenai perdagangan bebas yang meliputi 3 poin, yaitu AFTA, CAFTA, dan NAFTA. Yang pertama kita akan bahas adalah tentang AFTA terlebih dahulu, yang berisi pengertian, latar belakang, mekanisme pelaksanaan, dampak, dan kesimpulan. Mari kita let's go. Jadi di sini aku bakal ngejelasin pengertian dari AFTA itu sendiri. AFTA merupakan singkatan dari ASEAN Free Trade Area, di mana ini tuh merupakan kawasan perdagangan bebas yang dibentuk oleh negara-negara anggota ASEAN dengan tujuan meningkatkan daya saing ekonomi melalui penghapusan hambatan tarif dan non-tarif antar negara ASEAN. Adapun latar belakang dari pembentukan AFTA itu sendiri adalah setelah era Perang Dingin selesai, banyak anggota-anggota dari negara ASEAN tersebut menyadari bahwa pentingnya kerjasama ekonomi regional agar tidak terhambat atau tidak tertinggal dari negara kawasan lainnya seperti Uni Eropa atau NAFTA. Yang kedua, adanya globalisasi ekonomi membuat ASEAN untuk memperkuat lagi regional atau pasar regionalnya dengan tujuan utama untuk membentuk pasar global dan basis produksi regional di kawasan Asia Tenggara. Oke, saya Alvin. Di sini saya akan menjelaskan tentang mekanisme pelaksanaan AFTA. AFTA dilaksanakan melalui skema CEFTA, Common Effective Preferential Tariff, yaitu kesepakatan untuk menurunkan tarif antar anggota negara secara bertahap. Negara anggota lama menargetkan tarif 0-5% pada tahun 2003. Sedangkan anggota baru seperti Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja diberi waktu lebih lama. Selanjutnya saya akan menjelaskan dampak AFTA. Jadi yang pertama itu ada dampak positif. Dampak positifnya adalah meningkatkan volume perdagangan intra-ASEAN, mendorong efisiensi dan modernisasi industri, menarik lebih banyak investasi asing. Nah, selanjutnya ada negatifnya. Dampak negatifnya adalah negara dengan industri lemah menghadapi tantangan kompetensi. Ketergantungan ekonomi antar negara meningkat. Selanjutnya saya akan menjelaskan kesimpulan AFTA. AFTA merupakan tonggak penting dalam sejarah ekonomi Asia Tenggara yang memperkuat solidaritas regional dan menegaskan posisi ASEAN sebagai kekuatan ekonomi yang signifikan di dunia. Nah, pembahasan yang kedua yaitu tentang CAFTA yang berisi pengertian, tujuan, dan dampak. Mari go. Aku akan membahas CAFTA atau China ASEAN Free Trade Area yang merupakan kerjasama atau perjanjian multilateral yang bertujuan untuk mewujudkan kawasan perdagangan bebas antara China dan juga negara-negara yang ada di ASEAN, dan juga bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang ada di negara-negara ASEAN dan juga negara China. Beberapa anggota awal yaitu ada negara Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, China, dan juga Thailand. Dan hingga pada tahun 2012 muncul lagi dan ikut serta bergabung yaitu ada Myanmar, Laos, Vietnam, Kamboja, dan juga Brunei Darussalam. CAFTA juga mempunyai tujuan-tujuan lain yang berikutnya ada liberasi perdagangan barang maupun jasa, terus juga ada peningkatan daya saing pasar industri, yang ketiga juga ada meningkatkan kerjasama perdagangan ekonomi serta investasi di antara negara-negara anggota. Selain itu, CAFTA juga mempunyai dampak positif dan juga dampak negatif bagi Indonesia. Yang pertama, ada dihapusnya bea cukai yang berdampak pada turunnya harga produk barang maupun jasa. Yang kedua, ada semakin luasnya pasar ekspor komoditas di Indonesia. Yang ketiga, adanya kuantitas dan kualitas produk maupun jasa yang semakin meningkat. Selain dari dampak positif, ada juga dampak negatif yang diberikan CAFTA pada Indonesia. Yang pertama, ada terancamnya eksistensi industri dalam negeri. Yang kedua, ada terancamnya produk imperialisasi Cina di Indonesia. Dan yang ketiga, terjadinya eksploitasi besar-besaran pada sumber daya alam di Indonesia. Nah, kita ke pembahasan terakhir, yaitu tentang NAFTA yang berisi pengertian, latar belakang, sejarah pembentukan, tujuan, dan perjanjian. Mari go.
Jika di Asia Tenggara terdapat NAFTA, maka di Amerika Utara terdapat perdagangan bebas yang disebut dengan NAFTA. Apa itu NAFTA? NAFTA merupakan singkatan dari The North Free Trade Agreement. Nah, apakah Indonesia termasuk ke dalam NAFTA? Tentu saja tidak, teman-teman. Kenapa? Jawabannya adalah karena NAFTA hanya terdiri dari 3 negara saja, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Nah, NAFTA ini merupakan bentuk kerjasama ekonomi internasional. Selain itu, dalam perjanjian ini terdapat ketentuan yang harus disepakati, mulai dari rules of origin yang membantu untuk mengaplikasikan aturan utama, terus prosedur bea cukai, sanitasi, masalah pertanian, dan lain sebagainya. Adapun manfaat NAFTA antara lain adalah meningkatkan perdagangan luar negeri yang ditandai dengan meningkatnya ekspor, harga barang yang lebih rendah karena ada penghapusan tarif, meningkatkan industri otomotif, serta meningkatkan investasi asing. Selanjutnya di sini ada pengubahan nama NAFTA. Nah, pada tanggal 27 Agustus 2018, Donald Trump yang saat itu menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat mengusulkan untuk mengubah nama NAFTA menjadi USMCA atau United States Mexico Canada Agreement. Kenapa Donald Trump mengusulkan pengganti nama tersebut? Karena ada tujuan baru yang ingin dicapai, yaitu penegakan hak pekerja dan menekan jenis harga obat-obatan biologis. Dan akhirnya usulan untuk mengganti nama NAFTA tersebut disetujui oleh ketiga negara pada tanggal 30 September 2018. Selanjutnya ada latar belakang NAFTA. NAFTA ini dilatar belakangi dengan adanya keinginan untuk meningkatkan dan memajukan kegiatan perdagangan di wilayah Amerika Utara. Jadi, perjanjian ini merupakan hasil dari keinginan ketiga negara untuk mewujudkan perdagangan bebas di wilayah Amerika Utara. Sejarah pembentukannya sudah dimulai sejak April 1988 melalui American Summit di Cairo. Pertemuan yang membahas tentang budaya, cyberspace, dan perjalanan ternyata menarik minat Meksiko untuk bergabung dan melakukan kerjasama. Perjanjian perdagangan bebas di Amerika Utara disepakati pada tahun 1990 yang beranggotakan 3 negara di dalamnya, yaitu Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Organisasi ini juga disepakati untuk mengganti organisasi sebelumnya, yaitu SUFTA, yang hanya beranggotakan 2 negara saja, yaitu Amerika Serikat dan Kanada. Di sini saya akan membahas tujuan NAFTA. Nah, tujuannya itu ada 4. Yang pertama, meningkatkan dan memajukan kegiatan ekonomi negara anggota. Yang kedua, standarisasi produk barang yang diperdagangkan di perdagangan bebas. 3. Meningkatkan pelayanan kepada konsumen dengan tetap mengutamakan aspek ramah lingkungan, keselamatan, dan kesehatan. Yang keempat, mengatur kegiatan dan keseimbangan ekspor maupun impor dari negara anggota. Penandatanganan perjanjian perdagangan bebas. Setelah penandatanganan yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Kanada, selanjutnya pemerintah George, Amerika Serikat, pemerintah Bryan, Kanada, serta pemerintahan Carlos di Meksiko melakukan negosiasi draft dan cikal bakal NAFTA. Kemudian, masing-masing pemerintahan ketiga negara mengirimkan perjanjian tersebut untuk diratifikasi pada bulan Desember 1992. Namun, ada penolakan perjanjian di negara Amerika Serikat dan Kanada sehingga ketiga negara melakukan ratifikasi pada 1993 dengan menambahkan 2 kesepakatan. Adapun kesepakatan untuk melakukan perdagangan bebas sudah ditetapkan pada 12 Januari 1992. Namun, dalam pelaksanaannya, perjanjian perdagangan bebas Amerika Utara baru terlaksana secara resmi pada 1 Januari 1994. Organisasi ini bermarkas di Washington, Ottawa, dan Mexico City.
Akhirnya pembahasan demi pembahasan sudah kita lalui. Dan dengan ini juga tugas kami sudah selesai. Terima kasih.